Kolan. Hah? Kak, pokoknya yang terakhir. Ayo wes. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa menyelesaikan tugas desain analisa algoritma tentang membuat aplikasi rute terpendek berbasis Android. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kita. Saya salah satu anggota kelompok ini akan menjelaskan untuk di awal dulu. Jadi di sini kami menggunakan software Intel X Lika. Kenapa kami menggunakan software ini? Karena software ini berbasis HTML5. Jadi ketika kami membuat aplikasi dari software ini nantinya akan dapat digunakan di Android, Windows 8 atau Windows Phone dan juga untuk iOS. Nah, di sini adalah dokumen HTML, indeks HTML. Jadi di sini adalah file utama yang kami gunakan untuk menampilkan aplikasi yang kami buat. Jadi di sini kami menggunakan jQuery Mobile serta untuk mapnya sendiri kami menggunakan API dari Google Map. Bisa dilihat untuk skripnya yang dipanggil di sini. Nah, selain itu kami juga menambahkan script sendiri atau JavaScript sendiri untuk memetakan koordinat dari tempat tinggal kami masing-masing menuju ke kampus, begitu juga sebaliknya. Jadi kebetulan anggota kami ada 3 orang, jadi di sini ada 3 script. Untuk yang JS slash pertama .js ini untuk peta yang pertama dari anggota yang pertama, kemudian JS slash kedua .js ini untuk peta yang kedua, JS slash ketiga .js ini untuk pemetaan yang ketiga. Kemudian selanjutnya di sini kita punya 3 div yang masing-masing div ini akan menampilkan per halaman. Dan kenapa bisa dan bagaimana bisa satu indeks HTML menampilkan beberapa halaman sekaligus. Nah, itu dia keunikan dari jQuery Mobile. Jadi nantinya per halaman ini akan ditampilkan satu layar full screen. Mungkin kalau kita bilang bisa bukan satu halaman tapi satu div yang bisa menampilkan satu halaman penuh. Jadi di sini ada div dengan ID pertama, ini untuk menampilkan halaman dengan peta yang pertama. Kemudian ada div yang memiliki ID kedua yang menampilkan halaman dengan peta yang kedua. Kemudian ada div dengan ID ketiga, ini untuk menampilkan peta halaman yang ketiga. Bisa dilihat di sini. Lalu kemudian mari kita lihat di JavaScript-nya sendiri. Sebenarnya untuk JavaScript-nya sendiri masing-masing memiliki JavaScript yang sama, namun perbedaannya mungkin di koordinat pertama, terus yang kedua di variannya masing-masing. Jadi kita lihat di JavaScript yang pertama.
Nah, ini koordinat dari untuk menampilkan polyline atau garis jalur yang dilewati untuk anggota kami yang pertama, dan kebetulan ini rumah saya sendiri. Jadi dari varian rumah pertama dengan koordinat min 7.47285, 112.72656, ini adalah koordinat dari rumah saya dan sekaligus menjadi center dari map atau peta yang nanti akan tampil. Kemudian untuk varian-varian selanjutnya, ini adalah varian-varian dari mungkin bisa dibilang penanda dari jalur-jalur yang saya lalui sampai menuju ke untak. Jadi varian untak ini akan menampilkan akan menampilkan koordinat dari kampus Untak. Jadi di sini ada min 7.2827,112.76650. Nah, di sini selanjutnya ada varian marker 1. Jadi varian marker 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini adalah varian untuk menampilkan penanda atau penanda tempat-tempat atau lokasi yang menjadi mungkin bisa dibilang penanda dari jalan yang dilalui. Jadi di sini ada marker 1 dari rumah saya sendiri. Nanti bisa dilihat hasilnya ketika kami tampilkan di emulator atau di Android. Jadi di sini ada marker 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian ada polyline. Jadi ini adalah data polyline untuk yang kita sebut dengan polyline encoder utility. Jadi polyline encoder utility ini sendiri adalah API dari Google Maps yang bisa membantu kita untuk membuat garis-garis sesuai jalur yang kita inginkan. Lalu kemudian dia akan di-encode menjadi string seperti ini. Nah, kemudian setelah itu dari Google IPS sendiri akan menampilkan encode ini sebagai string di sini yang sudah di-decode kembali, yang nantinya akan menjadi koordinat-koordinat yang hampir sama yang digunakan di NetBeans. Nah, sedangkan varian levels atau decode levels ini adalah untuk decoding dari garis atau polyline yang kita buat di Google API. Kemudian untuk var poly new Google Maps polyline ini sebenarnya bisa dibilang hanya untuk styling aja. Jadi styling dari garis itu sendiri, terus kemudian opacity-nya dan lain-lain nanti kita bisa tambahkan sendiri. Nah, kebetulan kami di sini cuma menggunakan untuk warna garisnya, opacity garis dan ketebalan barisnya. Nah, kemudian untuk var label rumah 1, terus var komplek dan lain-lain sampai yang bawah ini, sampai yang bawah di sini, itu adalah untuk informasi atau label dari masing-masing penanda. Nanti kita akan bisa coba ketika di emulator. Nah, sebenarnya untuk script JavaScript kedua dan ketiga sendiri hampir sama dengan yang pertama, mungkin cuma perbedaan di varian dan jumlah untuk ke masing-masing koordinatnya, karena ini berbeda bergantung sama jarak dan penanda di tiap-tiap lokasi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin bisa lebih jelas untuk yang kedua dan ketiga sekaligus untuk emulatornya. Terima kasih, sekian dari saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari penjelasan dari teman saya tadi. Setelah dari kita objek yang pertama sudah dijelaskan oleh teman saya, kemudian kita selanjutnya untuk working file yang kedua. Sama halnya seperti yang pertama tadi, di sini ada varian, ada mulai rumah-rumah, kemudian ini ada titik
koordinat. Kebetulan yang kedua ini adalah tempat atau rumah salah satu dari kelompok kami. Kemudian nanti isi dari yang kedua ini itu adalah encoding. Itu adalah merupakan nanti sebagai polyline atau petunjuk yang berupa garis dari masing-masing koordinat menuju koordinat satunya. Di sini dijelaskan rumah ada 7.32782, 112.73810. Ini merupakan tempat koordinat dari salah satu rumah kelompok kami. Kemudian nantinya akan kita tunjukkan jikalau nanti ini kita jalankan akan menuju titik-titik koordinat yang membentuk garis pada aplikasi nanti. Untuk kemudian kita buka desain pada titik pertama. Nah, ini adalah kosong karena memang dibuat tampilan seperti ini karena ini merupakan titik koordinat dari masing-masing rumah anggota kelompok kami. Kemudian ini adalah main pick. Terdapat ada 3 nama di sini. Ini adalah masing-masing nama dari kelompok kami yang nantinya akan menjelaskan tentang masing-masing koordinat menuju ke kampus Universitas 17 Agustus Surabaya ataupun sebaliknya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, kemudian akan dijelaskan oleh kelompok anggota dari kelompok saya yang lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tahap selanjutnya. Kita akan masuk ke menu emulate. Menu emulate di sini dia menampilkan tampilan aplikasi kita. Saya akan mencoba kelompok pertama, anggota pertama. Seperti ini tampilannya. Tampilan yang menghubungkan rute terpendek antara, maksud saya dari rumah menuju kampus Universitas 17 Agustus 1945. Kita kembali lagi ke menu awal. Saya akan mencoba rumah saya sendiri, Dani Priambodo. Nah, dia rutenya. Keluar. Warna merah, warna yang menunjukkan rute tercepat atau terpendek dari lokasi A ke lokasi B. Berikutnya, saya akan mencoba Eko Kurniawan. Nah, seperti ini. Rute terpendek dari rumah menuju kampus. Saya kembali ke menu utama. Nah, tidak lupa saya jelaskan mengenai tampilan ini. Kita menggunakan
tampilan API dari Google Map yang juga menunjukkan tampilan map dan koordinat dari masing-masing tempat. Dengan API Google Map ini, kita juga bisa mengetahui jalan atau alamat yang tertera pada gambar. Misal kita klik yang pertama ini, dia akan menunjukkan rumah. Nah, ini saya coba klik yang kedua. Nah, dia menunjukkan rute Jemur Sari. Berikutnya, nah, dia menunjukkan rute Kali Jakir. Yang terakhir, nah, Universitas 17 Agustus 45 Surabaya. Kita kembali ke menu utama. Nah, setelah kita selesai membuat desain, kita akan merender aplikasi ini menjadi APK yang siap pakai di ponsel Android. Kita masuk ke menu build. Nah, di sini sudah ada pilihan Windows 8, iOS, Android, atau ini Coswork for Android. Karena kita akan menggunakan aplikasi Android, kita akan memilih build to Android. Kita klik, pilih upload project. Kemudian kita klik build up now. Tunggu. Kecepatan dari merender aplikasi ini juga tergantung PC yang kita gunakan. Nah, selesai. Kita pilih download build. Nah, kita pilih tempat mana yang akan kita gunakan untuk menyimpan aplikasi ini. Sini akan saya letakkan di desktop. Akan saya namakan rute terpendek. Kita lihat apakah sudah masuk. Nah, akhirnya menunggu. Kita lihat. Nah, ya, keluar aplikasi kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.